Hai, aku Gevi. Hai guys, kita dari kelompok 3 Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, program studi akuntansi, mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, dan kami akan menjelaskan materi reading. reading artinya memimpin atau mengarahkan. Namun saat mengimplementasikannya tentunya tidak mudah, karena seorang pemimpin harus dapat bisa mengawasi, evaluasi, dan dapat mengarahkan dia mencapai sebuah tujuan. Apakah seorang pemimpin atau leader dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan? Tentunya tidak. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki karakter yang kuat, berlandaskan kebijaksanaan, dan dapat mengendalikan emosionalnya. Karena seorang pemimpin memiliki kendali untuk mengatur dan mengambil sebuah keputusan. Dengan wawasan yang luas, diharapkan seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang kuat dan dapat mengendalikan emosionalnya, karena pemimpin ini akan dikelilingi oleh beberapa orang yang disebut dengan tim. Karena memiliki karakter yang kuat dan dapat mengendalikan emosionalnya, diharapkan seorang pemimpin tersebut tidak mudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Duh, jadi kita mau mulai bahas dari mana nih? Udah jam segini loh. Ya nih kita udah 10 menit diam doang di sini. Duh, gue belum sempat cari materinya lagi dari kemarin, lagi banyak kerjaan. Kalian deh yang cari materinya, nanti gue bagiin. Ya udah. Kalian gimana? Kalau materi udah oke? Udah kok aku. Kamu udah oke? Sudah. Kakak materinya udah dikirim ya, Mal? Tinggal dibagiin aja. Oh, udah selesai. Apa nggak usah dibagiin ya? Langsung aja kalian cari isi materinya sendiri. Oh gitu. Ais, materi lu kok kayak gitu sih? Beda tahu sampai kita. Kamu yang kayak gini. Ih, beda. Apaan sih? Itu nggak nyambung loh sama kerangkanya. Lah, emang harusnya kayak gimana sih? Orang nggak ada instruksinya. Gaya kepemimpinan Liza Strap. Sekilas, gaya ini terdengar sangat menarik, bukan? Bayangkan, seorang pemimpin yang membiarkan timnya bekerja dengan sangat bebas, campur tangannya minim sekali. Seolah-olah anggotanya diberikan kebebasan penuh untuk berkreasi dan mengambil keputusan tanpa arahan yang jelas dari pemimpin. Bisa jadi, tim bingung dan tanpa arah. Mereka mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan dan diprioritaskan
untuk memulai pekerjaan, yang pada akhirnya hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Akibatnya, produktivitas bisa menurun drastis. Semangat kerja beberapa tim juga bisa menurun, membuat pekerjaan berjalan lambat atau bahkan tidak selesai tepat waktu. Ini juga mempersulit penentuan siapa yang bertanggung jawab jika ada masalah. Jadi, walaupun laissez-faire terdengar menjanjikan kebebasan, seringkali gaya ini justru membawa kekacauan, mengurangi efisiensi, dan menghambat pertumbuhan tim jika tidak diterapkan pada kondisi dari tim yang benar-benar benar. Kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan laissez-faire sangatlah berbeda. Kepemimpinan demokratis yaitu kepemimpinan yang dilaksanakan oleh ia mengajak teman-temannya berdiskusi atau mengobrol untuk menentukan suatu pendapat. Tetapi untuk keputusan tetap ia yang mengambil alih, yaitu atas dasar pendapat semua orang. Jadi, semua orang yang ada di dalam diskusi tersebut merasa dihargai dan merasa adil. Kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan laissez-faire. Nah, ini dilakukan oleh Kamel. Jadi, dia menyerahkan seluruhnya kepada anggotanya. Jadi yang seperti Kamel bilang, udah kalian kerjain aja sesuka hati kalian. Nanti bagiannya urusannya Kamel gitu. Jadi, pemimpinnya ini tidak ikut campur tangan. Ini bagus jika anggotanya sudah sangat jago dan mandiri. Tapi kalau anggotanya masih bingung dan malas, malah membuat berantakan kelompok tersebut atau diskusi tersebut. Udah. Kayaknya lebih baik kita diskusi ulang aja yuk. Kalau kayak gini jadi miskom. Boleh Daris, tapi aku juga bingung mau kayak gimana ini materinya. Orang gak ada instruksinya banget dari ketua. Nothing else makes me feel high. Maaf, aku mau saran deh. Sepertinya kita harus rumusin masalahnya dulu apa aja gitu. Jadi kita enak bikin struktur materinya. Bisa sih. Gaya kepemimpinan ini mencerminkan suasana kerja yang terbuka, kolaboratif, dan memperkuat semangat tim. Keuntungan dari pendekatan ini adalah meningkatkannya rasa memiliki, motivasi, serta kreativitas dari para anggota. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, mungkin dalam proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat dan tidak efisien, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Meski begitu, kepemimpinan demokratis ini tetap menjadi salah satu gaya kepemimpinan yang sangat-sangat efektif, terutama dalam lingkungan kerja atau organisasi yang menghargai kebersamaan dan kebersamaan. Nah guys, gaya kepemimpinan demokratis itu cocok banget untuk pemimpin yang nggak mau jalan sendiri. Pokoknya dia itu mengajak seluruh timnya untuk berdiskusi bareng dan mengambil keputusan bareng. Pokoknya semua bareng-bareng deh, seru banget kan? Tapi karena banyak diskusinya ini, untuk mengambil keputusan itu kadang agak lebih lama. Apalagi jika pendapat itu berbeda-beda. Tapi intinya, pemimpin demokratis itu keren banget karena dia tahu cara untuk mendengarkan pendapat dari masing-masing timnya. Setelah kalian melihat penjelasan yang tadi, jangan menjadi pemimpin seperti aku ya. Gaya pemimpinan laissez-faire ini banyak kekurangannya loh. Pemimpin cenderung pasif dan tidak menangani konflik. Jadi kalau bisa kalian menjadi pemimpin seperti dia ya, yaitu pemimpin yang demokratis, yang bisa merangkul anggotanya dan menyelesaikan konflik. Dalam situasi saya ini, kepemimpinan laissez-faire akan membuat saya semakin bingung dan terpojokan karena kurangnya arahan. Sebaliknya, kepemimpinan demokratis justru yang saya butuhkan. Dengan adanya diskusi dan bimbingan dari pemimpin, saya bisa kembali menemukan arah dan berkontribusi lebih baik untuk tim. Sebagai anggota yang punya pemimpin yang demokratis itu pastinya sangat menyenangkan karena saya merasa dihargai, seperti pendapat saya selalu didengarkan, saya juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan cuma diskusi doang, tapi saya juga menentukan arah kerja kita mau kemana nih. Hal ini bikin saya menjadi lebih semangat karena merasa punya tanggung jawab dan ikut memiliki rasa hasil kerja itu. Suasana kerja juga tentunya menjadi lebih nyaman karena saya bebas menyampaikan ide tanpa merasa takut dimarahi, takut salah. Selain itu, saya juga jadi belajar banyak hal seperti berani berpendapat, berani berdiskusi, dan mengambil keputusan. Dengan pemimpin seperti ini, kerja keras menjadi lebih ringan dan menyenangkan karena sebagai anggota semua saling mendukung. Karakter Tias di video kali ini yaitu pemalu. Jadi jangan ditiru ya teman-teman, tentunya menjadi percaya diri itu akan jauh lebih baik.
Jadi kita sebagai pemuda dan pemudi, tunjukkan keahlianmu. Langit biru sungguh ceria. Burung camar terbang melayang. Video usai sampai jumpa. Semoga manfaat terus terbayang.